Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan bab berikutnya, yaitu man'ud doror wala diror. Larangan melakukan doror dan diror. Doror itu sesuatu yang membahayakan diri sendiri, wala diror dan membahayakan orang lain. An Abi Sa'id, dari Abi Sa'id Sa'd bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala bersabda, la dororoh wala diror, tidak ada tidak boleh ada ya bahaya, wala diror dan membahayakan orang lain. Jadi di dalam Islam itu ini menjadi kaidah umum ya, bahwa Islam itu menghilangkan dan menghapus hal-hal yang bisa membuat mudorot dan bahaya kepada diri sendiri dan kepada orang lain. Syarhul hadis, penjelasan hadis. Imtazat qawaidus syariah al-islamiyah bisumuliyatiha wa tisa'i ma'naha. Imtazat berbeda ya, menjadi ciri khas ya, kaidah syariat Islam itu dengan cakupannya yang luas ya, dan maknanya yang umum ya, wattisa'u maknaha, dan maknanya yang luas. Jadi ada fikih, ada kaidah fikih ya, atau kalau di sini kaidah syariah Islamiyah. Kalau kaidah ini cakupannya lebih luas ya, bisa dimaknai dengan rumus ya. Jadi la dororoh wala diror itu termasuk kaidah syariah Islamiyah, atau yang biasa dikenal dengan qawaidul fiqhiyah ya, kaidah fikih atau rumus fikih. Yang itu namanya rumus, maka nanti di bawahnya itu tercakup sekian kasus hukum ya, sekian hukum terhadap sebuah kasus ya. Bihaitsu yastati'ul mar'u, dengan sekiranya mampu seseorang, bisa seseorang ayya'rifa min hilaliha, ayya'rifah mengetahui, min hilaliha dari kandungan hukum, dari kandungan kaidah tadi itu, al-hukm syar'i, hukum syariat, likathirin minal masail, untuk beberapa problem ya, untuk beberapa masalah, allati tandariju tahtaha, yang ada di bawah cakupannya. Jadi yang dimaksud dengan kaidah syariah Islamiyah itu, atau kaidah fikih itu, adalah kaidah umum atau rumus umum yang nanti orang bisa mengambil hukum-hukum yang bermacam-macam terhadap beberapa kasus lewat kaidah tadi ini. Jadi bahasa sederhananya mungkin rumus fikih, rumus ya, yang nanti banyak kasus yang kemudian bisa tercover oleh kaidah ini atau rumus ini. Ma waradah min qaulin Nabi sallallahu wa min jumlati tilkal qawaid al-'azimah, dan di antara contoh ya, di antara jumlah dari kaidah yang agung tadi itu, kaidah yang cakupannya luas itu, ma warada min qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang hadis yang diriwayatkan, hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi la dororoh wala diror, tidak ada bahaya dan tidak boleh ada bahaya untuk diri sendiri dan bahaya untuk orang lain. Fa inna hadzal hadis, kenapa hadis ini dikatakan kaidah yang cakupannya luas ya? Fa inna hadzal hadis, karena hadis ini ala qasrihi, meskipun pendek ya, meskipun ringkas, yadkhulu fi kathirin minal ahkamis syariah. Hadis ini masuk di dalam bermacam hukum-hukum syariat. Jadi dengan hadis yang pendek ini, banyak hukum-hukum syariah Islam itu berada di bawah dalil la doror wala diror. Contohnya ya, masuk dalam cakupan la doror wala diror, kasusnya adalah contohnya musim corona misalkan ya, musim corona ya. Cakupan hadis ini bisa dibawa kepada kasus corona, misalkan adalah bahwa kita itu tidak boleh la doror, tidak boleh masuk di dalam bahaya corona. Jadi tidak boleh membiarkan kita itu terkena oleh bahaya corona. Wala diror, dan demikian juga kita tidak boleh membuat orang lain terjatuh kepada pandemi corona ini, terpapar. Jangan sampai kita itu terpapar, dan jangan sampai membuat orang lain terpapar dengan keteledoran kita, tidak mematuhi protokol. Itu termasuk cakupan la dororoh wala diror. Contoh lain juga ya, cakupan hadis ini atau kaidah ini. Contoh, ada orang misalkan
Dia naik gunung misalkan ya, naik gunung kemudian bekalnya habis, dia sudah kelaparan, yang andaikan dia kalau tidak makan dia akan mati karena sudah berada di puncak kelaparan. Maka dengan hadis ini bisa membuat kalau kemudian ada babi di situ yang haram dimakan, tapi karena tidak ada lagi maka babi itu menjadi boleh dimakan karena berdasarkan kaidah ini la dororoh wala diror. Tapi sekedar untuk bertahan hidup, bukan sekedar kenyang ya, berbeda. Jadi dia makan babinya itu sekedar bertahan hidup. Ini cakupan la doror wala diror. Nanti banyak ya cakupan la doror wala diror itu, banyak sekali. Fa inna hadal gimana? Ya, tadi bahwa hadis ini cakupannya banyak masuk ya, banyak masuk ke berbagai hukum syariah. Wa yubayyinu siyaj al-muhkam alladhi bayyanathu syariah lidomani masalihin nas fil ajil wal ajil. Jadi hadis ini menjelaskan pagar ya atau batasan yang diterangkan oleh syariah. Batasan syariah Islam itu batasan-batasan yang membuat umat Islam itu berada di dalam kebaikan baik untuk masa sekarang dan untuk masa yang akan datang. Jadi kaidah ini untuk menjaga manusia sebenarnya agar tidak masuk di dalam kesusahan, tidak masuk dalam mara bahaya baik untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Wa idza udna ila lafdzil hadis, kalau kita kembali ke redaksi hadis ya, fa innana najidu, kita akan mendapatkan annahu qad nafad dararah awwalan. Rasulullah meniadakan atau melarang doror pertama ya, la dororoh. Jadi yang pertama itu doror ya. Thumma nafa ad-diror thaniyan, kemudian Rasulullah melarang atau meniadakan diror yang kedua. Wa hadha yush'iruna biwujudi farqin baina ma'na ad-doror wa ma'na ad-diror. Redaksi ini memberikan petunjuk, mengisyarahkan kepada kita bahwa makna doror dan diror itu berbeda. Kenapa? Karena Rasulullah menyebut dua kali, doror wala diror. Ya, jadi maknanya pasti berbeda. Wa qad dzakara ulama'u kalaman mutawwalan haula dzalika. Ulama sudah membahas panjang lebar tentang kaidah ini. Wa aqrabu tasawwurin li ma'nal kalimataini, sedangkan deskripsi dua definisi tentang dua kalimat ini yang paling dekat adalah anna nafyad darar innama qusida bihi adamu wujudid darar fima syara'ahu Allahu li ibadihi minal ahkam. Yang dimaksud dengan doror adalah bahwa syariat Islam, agama Islam itu meniadakan atau menjauhkan kemudorotan dari hukum-hukum. Jadi hukum-hukum yang Allah tetapkan itu jauh dari unsur bahaya. Itu yang dimaksud ya, itu yang dimaksud dengan doror, bahwa hukum yang sudah Allah tetapkan itu tidak ada doror satupun. Jadi contohnya hukum sholat, hukum puasa itu tidak ada bahayanya sama sekali, justru bagus. Orang sholat itu manfaatnya besar, orang puasa itu manfaatnya besar. Jadi itu yang dimaksud ya, bahwa agama Islam itu di dalam menetapkan hukum tidak mengandung doror sedikit pun, tidak mengandung bahaya sedikit pun. Bahkan orang-orang modern, ilmuwan modern banyak mengkaji tentang syariat Islam, justru banyak bermanfaat dari segi sains dan dari segi medis dan lain-lain. Jadi begitu ya yang pertama. Kemudian wa amma nafyud diror, adapun melarang diror, fa uridu bihi nahyal mu'minin an ihdasid doror au fi'lihi. Jadi yang dimaksud dengan diror adalah maksudnya adalah melarang orang-orang mukmin untuk berbuat bahaya dan melakukan bahaya. Jadi ini definisi ulama ya, definisi ulama tentang la dororoh wala diror. Ada yang bilang menurut kitab ini bahwa la dororoh itu tidak ada bahaya, tidak ada kemudorotan di dalam hukum-hukum Islam yang sudah ditetapkan. Contohnya puasa itu tidak ada bahayanya sedikit pun, tidak ada ceritanya orang puasa tambah sakit, tidak ada ceritanya orang puasa itu membuat tubuhnya lemah, tidak. Justru secara medis itu justru bermanfaat. Demikian juga hukum-hukum Islam yang lain, bahwa Islam itu tidak mengandung kemudorotan. Kemudian yang kedua, diror itu adalah melarang umat Islam melakukan bahaya untuk dirinya sendiri dan untuk orang lain. Jadi begitu ya. Wa min huna, dan dari sini, fa inna nafyad doror, bahwa sungguhnya menghilangkan atau melarang doror itu yu'akiduh, menguatkan. Jadi dari larangan dan menghilangkan kemudorotan itu
menguatkan an-dinal islamiyah yurassikhu ma'anir rahmah wa taisir, bahwa agama Islam itu menguatkan makna-makna, mengandung makna-makna kasih sayang dan kemudahan. Jadi agama Islam itu mudah dengan dalil ini akhirnya, bahwa Islam itu tidak sedikit pun membebani umatnya. Contoh sederhana adalah orang yang tidak bisa sholat berdiri, dia bisa duduk. Orang yang tidak bisa sholat duduk, dia bisa berbaring. Orang yang tidak bisa sholat berbaring, dia bisa dengan menggunakan isyarah. Jadi Islam itu hadir dengan hukum-hukum yang tidak memberatkan dan bisa dilakukan. Ini yang dimaksud dengan ma'anir rahmah wa taisir, bahwa kandungan hukum Islam itu penuh dengan rahmat, ya, dengan kasih sayang dan kemudahan. Wa adamu taklifil insan ma la yatiquh, dan agama Islam itu tidak pernah membebani manusia dengan sesuatu yang tidak manusia mampu. Tidak mungkin, ya, Allah menyuruh sesuatu itu yang manusia tidak mungkin mampu. Fala yumkinu an tajida fi ahkamihi amron bima fihi madarratun aw na'a, maka kita tidak akan pernah menemukan, katanya, satu pun hukum Islam itu yang mengandung mudarat, tidak ada. Makanya saya bilang tadi bahwa puasa saja itu secara medis luar biasa. Kemudian contoh lain, ya, siwak, anjuran menggunakan siwak. Ternyata penelitian para ilmuwan itu menggunakan siwak itu lebih bersih, lebih dia mengandung kandungan yang lebih baik ketimbang pasta, katanya, yang pakai kayu arok itu. Ini menunjukkan bahwa apapun yang dianjurkan oleh agama Islam itu tidak mengandung kemudaratan satupun. Maka kita bisa pastikan bahwa kita cari satu hukum di dalam agama Islam itu tidak ada yang mengandung bahaya. Misalkan Islam melarang makan babi, melarang makan anjing dan lain-lain. Itu justru menyelamatkan manusia dari bahaya, dan melarang makan yang lain-lainnya, yang buruk, yang kotor. Au nahyan an syai'in yuhaqqiqul maslahah ar-rajih, atau kita tidak mungkin menemukan bahwa agama itu melarang melakukan sesuatu kecuali di situ ada maslahatnya, ada kebaikannya. Nah, contoh yang tadi, ya, Islam melarang makan babi, pasti ada maslahatnya. Wa idza nadharta ila ma jaa tahrimuhu fil Qur'anil Karim, kalau kita melihat apa yang Al-Qur'an haramkan, ya, au fis sunnah an-nabawiyah, atau yang diharamkan oleh hadis, fala budda an tajida fihi khobsan wa mafsadatan. Apapun yang dilarang oleh Al-Qur'an dan hadis itu pasti mengandung khobth, keburukan, wa mafsadatan, dan kerusakan. Contohnya Al-Qur'an melarang wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Mendekat saja ke potensi zina itu dilarang. Kenapa? Di dalamnya pasti ada kerusakan. Jadi apapun yang dilarang oleh Al-Quran dan Sunnah atau Islam pasti mengandung kemaslahatan yang baik untuk umatnya. Ini yang dimaksud dengan cakupan la darara wa la dirar. Musaddiqan liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman-Nya Allah, ya, wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Allah melarang orang-orang melakukan keburukan-keburukannya. Wa min nahiyatin ukhra, dan dari sisi yang lain, fa inna kullama warada fil kitab was sunnah min awamir fal aslu annaha makturatun. Dari sisi yang lain, ya, nanti tadi kalau yang haram itu pasti mengandung kemaslahatannya. Pasti mengandung kemaslahatan untuk umatnya. Apa yang dilarang itu oleh agama Islam pasti baik untuk umat Islam. Nah, sekarang dari sisi yang lain, apa yang diperintahkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah pasti itu fal aslu annaha makduratun, pasti bisa dilakukan. Tidak mungkin Allah itu memerintah sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh umatnya. Dakhilatan dimna hududit tokoh, ya, hududit tokot, pasti masuk pada batasan-batasan yang mampu dilakukan. Jadi ada batasan yang mampu dilakukan. Wa idza uridah lil insani ahwalun tamna'uhu min itmamil imtithal bil amri syar'i, kalau misalkan ternyata manusia itu, umat Islam itu berada dalam kondisi tertentu yang membuat dia itu tidak bisa menjalankan perintahnya Allah dengan sempurna, dengan maksimal, ka'ayyalimma bihi maradun, seperti dia sedang sakit, ya, au ajuz au nahwi, atau dia lemah, tidak mampu, tua misalkan, ya. Fahuna ya'ti tahfif minallahi ta'ala, maka dalam kondisi sakit begini atau dia tidak mampu, Allah datang dengan, agama Islam datang dengan tahfif, keringanan, dispensasi, ya.
Kama fi ruhsatil iftar, seperti dalam dispensasi puasa fi nahari Ramadan, di siang Ramadan. Seperti orang yang sedang musafir misalkan ya. Dia boleh berbuka puasa. Kenapa? Untuk meringankan beban umat Islam. Orang yang sakit boleh tidak puasa. Orang yang tua yang sudah lemah banget itu boleh tidak puasa. Ini yang dimaksud dengan bahwa Islam itu kalau memerintahkan sesuatu pasti bisa dilakukan. Kalaupun toh tidak bisa dilakukan, maka Islam itu memberikan opsi-opsi lain yang membuat umat Islam bisa melakukan. Waruhsatul jam'i wal qasri fi shalah, dan seperti dispensasinya melakukan jamak dan qasar bagi orang musafir ya, menjamak salat ya. Wa ghairu dzalika katsirun, dan contoh yang lain masih banyak ya. Ala anna ad-dararul manfi, bahwa bahaya yang ditiadakan fid dini, di agama itu la yatanawalul uqubah wal qisas, maka tidak bisa mencakup, tidak bisa mendapatkan siksaan dan qisas. Jadi orang yang meninggalkan bahaya itu tidak ada siksaannya. Kenapa? Li'anna iqabal mujrim ala jarimatihi wasabilul wahid, karena orang yang berbuat bahaya itu ada siksaannya, ada qisasnya. Karena siksaan orang yang berbuat kriminal, yang berbuat dosa itu terhadap pelanggarannya itu adalah as-sabilul wahid alladzi yurdi'un nasa antihaki hudud, adalah satu-satunya jalan, satu-satunya cara yang bisa membuat orang itu, menghalangi orang itu melanggar batas atau melanggar agama Islam. Jadi kenapa ada iqab, ada siksaan, ada kisos ya. Kisos itu hukuman bagi orang yang melanggar, seperti orang yang berzina di Mekah itu dirajam. Di Aceh kalau orang pacaran dicambuk misalkan, dan lain-lain. Orang minum keras dicambuk. Itu fungsinya apa? Fungsinya adalah itu adalah cara satu-satunya untuk menghalangi manusia dari melanggar batas tadi, melanggar syariat. Wal i'tida'i ala hukukil awhin, dan menghalangi manusia dari melakukan bahaya terhadap hak-haknya orang lain. Bal innana naqulu, bahkan kita bisa mengatakan inna hadhil hududah allati syarra'aha Allahu azza wa jal hiya muqtadul adl wal hikmah. Bahkan kita bisa berkata tegas bahwa hudud atau hukuman-hukuman ya, hukuman-hukuman yang diberikan oleh Allah terhadap pelanggaran-pelanggaran tertentu itu adalah termasuk bentuk keadilan dan kebijaksanaan Islam. Kenapa bisa dikatakan adil ya? Karena la yuqalu an nughallib janiba maslahatil fardi ala hisabi maslahatil mujtama' kulli. Karena logis sekali ya, atau tidak logis mendahulukan kepentingan kebaikan personal terhadap kemaslahatan banyak orang. Tidak masuk akal kalau misalkan kita kemudian mendahulukan kebaikan person ya, satu orang daripada kebaikan banyak orang. Tidak ada di Islam. Wala yuqalu, dan tidak logis juga an-nanduru bi ainil atfi alal jani, mensikapi dengan lemah lembut terhadap orang yang berbuat kesalahan, melanggar, orang yang berbuat dosa, orang yang berbuat kriminal ya. Tidak mungkin kita kemudian bersikap oh sudah ini tidak buanatanasa haqqoman jana alaih, bahkan kemudian kita melupakan hak-haknya orang yang terzolimi, orang yang kena kriminal itu, korban kriminal. Lidzalika yaqulullahu azza wa jal, oleh karena itu Allah berfirman, walakum fil qisasi hayatu ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Walakum, dan bagi kalian, fil qisasi, di dalam hukum kisos ya, orang yang membunuh dibunuh. Hayatun, ada kehidupan, ya ulil albab, wahai orang yang memiliki ini ya, hati dan pikiran, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Kenapa Allah berfirman bahwa kisos itu ada kehidupan, padahal kisos itu membunuh orang yang dibunuh? Bukankah ada orang yang mati? Kenapa justru Allah berfirman ada kehidupan? Filosofisnya begini, bahwa hukum kisos membunuh orang, menghukum dengan dibunuh orang yang membunuh orang lain, itu menyelamatkan orang-orang lain. Maksudnya adalah dengan cara hukuman begini akhirnya orang-orang lain akan menjadi jera dan takut untuk melakukan pembunuhan terhadap orang lain, sehingga akhirnya disitulah kehidupan. Ada kehidupan. Kenapa? Menyelamatkan kehidupan banyak orang dengan cara mengkisos orang yang membunuh orang. Karena
contoh di Arab Saudi itu orang yang dikisos itu dipertontonkan di hadapan halayak ya, agar menjadi pelajaran dan menjadi warning ya bagi yang lain agar jangan sampai membunuh orang lain. Kenapa? Karena balasannya adalah dihukum kisos atau dibunuh. Ini yang dimaksud dengan hayatun, bahwa dalam hukuman kisos itu ada kehidupan, justru menyelamatkan banyak orang maksudnya. Wala yuktasurul hadis ala nafid darari fi syariah bal atba'ahu bin nahyi an idraril ibad ba'dhum li ba'din. Hadis tadi menjelaskan bahwa tidak hanya Islam itu memastikan bahwa agama Islam itu tidak mengandung bahaya. Tidak hanya itu, bal atba'ahu bin nahyi an idraril ibad ba'dhum li ba'din. Tapi bahkan agama Islam melarang melakukan doror, melakukan bahaya kepada orang lainnya. Fal mukallafu manhiyun an kulli fi'lin yatarattabu alaihi idrarul akhirin. Orang mukallaf, orang yang sudah baliu ya, itu terlarang melakukan perbuatan yang bisa membuat orang lain bahaya. Orang lain celaka itu terlarang, haram ya. Sawa'un qasada sahibahu al-idrar alam, baik itu dengan sengaja atau tidak ya. Wa hadha aslun azimun min usuluddin. Ini adalah pondasi yang pokok ya, kaidah ini. Bahwa Islam itu melarang, Islam itu tidak mengandung bahaya dan melarang umatnya melakukan bahaya. Fa innal farda idzal tazama bisyanati huquqi wairihi wa adamil idrari biha fa innal farda idzan karena nanti setiap individu akan menjaga hak-haknya orang lain. Dengan begitu akhirnya orang-orang nanti akan menjaga haknya orang lain, tidak membahayakan orang lain. Fa inna min sya'ni dzalika antakillah al-munazaat bainan nas. Dengan begitu nanti konflik dan perseteruan di antara manusia akan terkurangi. Fayansha'ul mujtama' ala asasin al-ihtiram al-mutabadil baina afrodi. Maka kemudian lingkungan sosial akan terbangun berbasis di atas dasar saling memuliakan, saling menghormati dan saling mencintai. Amma idza takhallan nasu 'anil 'amali bihadzal mabda. Amma idza takhallan nas 'anil 'amali bihadzal mabda. Wa sara kullu insanin yanduru ila maslahatihi duna ayati bainal arin fahuna tahsulul al-karithah wa tasyi'ul ananiyah al-mudammirah. Jadi kalau manusia itu tidak mengindahkan ini ya, maka yang terjadi justru nanti tersebar ananiyah ya, tersebar ananiyah yang merebak ya. Makanya kemudian bagaimana contoh ananiyah modern menurut saya ya, contoh egoisme modern ya di zaman sekarang itu adalah kita itu menyalakan musik dengan suara yang kencang, di sampingnya ada orang yang tidak suka dengan musik itu sudah termasuk membuat bahaya dan mengganggu orang lain dan termasuk ananiyah, termasuk egois ya. Jangankan musik, menyalakan ceramah-ceramah yang orang lain belum tentu suka. Karena yang perlu kita pahami adalah apa yang kita sukai itu belum tentu disukai orang. Maka pastikan apa yang kita sukai itu tidak mengganggu orang lain. Jadi kita menyalakan handphone kita, mendengarkan ceramah dengan suara keras, bisa jadi sebelah kita tidak suka. Itu termasuk diror, termasuk mengganggu orang lain, dan itu tidak boleh. Jadi begitu ya. Ini tentang la doror wala diror. Jadi Islam itu dibangun di atas pondasi, di atas hukum-hukum yang sama sekali tidak mengandung bahaya, bahkan mengandung kemaslahatan dan kebaikan untuk umatnya. Seluruh hukum Islam itu tidak ada satupun yang berbahaya dan menyusahkan umatnya. Yang kedua, Islam itu melarang tegas terhadap umatnya melakukan bahaya, melakukan diror kepada orang lain. Jadi ini ya. Baik, itu mungkin ya.